Ya, saya sangat menyayangkan ya kasus uang donasi ini jadi akhirnya meruncing, melebar kemana-mana. Kemudian ada beberapa yang saling lapor ya, itu sangat disayangkan ya. Seharusnya permasalahan uang donasi ini adalah uang untuk kemanusiaan, seharusnya bisa beres segera ya. Nah, jadi dengan kejadian yang sampai panjang seperti ini ya, menimbulkan permasalahan baru ya, itu seharusnya ya itu tidak perlu terjadi ya kalau kedua belah pihak ya itu saling menyadari bahwa uang donasi ini harus segera ya diselesaikan secara musyawarah mufakat. Oke. Yang terbaru langkah dari Novi dan timnya dan juga Detsu ya, itu dia menyambangi Kemensos. Tanggapannya seperti apa, Bang? Iya, bagus. Jadi ketika pertemuan yang terakhir ya untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat ini tidak ada titik temu, maka kedua belah pihak ya, baik pihak Agus maupun pihak Nopi ya, untuk ke Kementerian Sosial itu bagus. Nah, dalam hal ini kan pihak Nopi ya yang duluan ke Kementerian Sosial. Ya bagus sepanjang ya tujuannya niatnya baik ya bagaimana bantuan donasi uang donasi ini bisa tersalurkan dengan baik ya sesuai dengan tujuan awal. Nggak apa-apa bagus. Hanya saja yang seperti yang muncul di media sosial maupun di pemberitaan, pihak Kemensos ini kan akan mengundang atau akan mendengarkan ingin mendengarkan dari versi Agus ya ingin mendengarkan dari pihak Agus bagaimana ya dari pihak Agus. Nah, tujuannya mungkin ya bagaimana uang donasi ini bisa selesai secara musyawarah mufakat. Nah, Kementerian Sosial sebagai pejabat yang mempunyai otoritas ya berdasarkan Permensos atau Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB ya. Ini Menteri Sosial itu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan kasus uang donasi Agus yang sampai hari ini belum terselesaikan. Dan Kementerian Sosial dalam hal ini Menteri Sosial juga harus bisa tegas untuk menentukan bila mana tidak ada titik temu ya, maka Menteri Sosial ini harus bisa tegas menyatakan bahwa uang yang selama ini, uang donasi yang selama ini ya diributkan, apakah itu uang donasi ya sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 atau itu uang sumbangan pribadi kepada Agus ya. Tentu harus dilihat dari cara memperolehnya. Apakah yang cara memperolehnya itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 atau tidak cara memperolehnya itu. Nah, jadi dalam hal ini ya Menteri Sosial seandainya ya dimediasi atau dilakukan diselesaikan secara musyawarah mufakat tidak berhasil, maka saya menyarankan kepada Menteri ya agar menentukan dengan tegas bahwa uang donasi itu termasuk kategori uang apa ya itu. Tapi Bang, menurut Abang sendiri itu uang donasi itu harus dikembalikan ke Agus. Terus salah satunya poinnya juga kan diberikan kepada yang berhak atau gimana dikip yayasan atau gimana Bang? Ya, sebenarnya kalau mengacu kepada peraturan Menteri Sosial ya nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang ya, maka yang dapat melakukan open donasi ya itu adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan dimaksud adalah perkumpulan atau yayasan. Perkumpulan atau yayasan itu harus mempunyai legalitas atau badan hukum ya.
Jadi harus benar-benar ya perkumpulan atau yayasan itu ya secara hukum dia legal. Nah, kemudian baik perkumpulan maupun yayasan kalau untuk membuka open donasi itu harus mengajukan izin ke menteri bila mana open donasi diselenggarakan di lebih dari satu provinsi ya, misalnya se-Indonesia atau lebih dari satu provinsi itu izinnya ke menteri. Kalau masih dalam satu provinsi ya open donasinya itu hanya ke gubernur ya melalui dinas sosial di pemerintah provinsi atau gubernur. Nah, kita lihat kasus Nopi ini, kasus open donasi yang diinisiasi ya oleh Nopi ini ya, itu kan tidak melalui yayasan ya. Ini yang jadi permasalahan ya, yang kurang lebih 1,4 M dan belakangan tinggal 1,3 M itu ya. Itu kan tidak melalui yayasan, melainkan melalui channel YouTube Denny Sumargo atau Bang Densu ya, dengan mencantumkan nomor rekening Agus. Nah, kalau melalui yayasan memang harus izin ya dari menteri. Nah, karena ini bukan melalui yayasan ya, ini langsung ke rekening Agus dan dilakukan oleh di media sosial oleh Denny Sumargo ya, maka ya saya melihatnya ini bukan uang hasil donasi ya, hasil open donasi yang dilakukan sebagaimana ya, peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Nah, berarti kalau tidak dilakukan ya sesuai ketentuan Permensos nomor 8 tahun 2021, nah berarti tidak bisa berlaku ya atau tidak bisa diterapkan ketentuan atau SOP sebagaimana yang ditentukan dalam Permensos tahun nomor 8 tahun 2021 ini. Nah, tinggal Menteri Sosial yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kewenangan ini harus bisa menentukan ya, ini uang donasi yang peruntukannya untuk Agus ini ya, kalau bukan dilakukan oleh yayasan, nah ini dilakukan secara perseorangan ya, ini masuk kategori apa? Nah, ini harus menteri yang menentukan, karena kalau orang lain yang menentukan, ini akan menjadi perdebatan. Ya, jadi harus menteri yang menentukan. Kalau menteri yang menentukan, pejabat yang menentukan, saya yakin semuanya itu hormat, semuanya itu taat itu. Ya, jadi menteri harus tegas menentukan uang donasi yang selama ini menjadi ramai ini ya, ini termasuk uang donasi ya yang diperuntukkan ya secara perseorangan, untuk perseorangan karena tidak dilakukan melalui yayasan, ataukah ini uang donasi ya yang diatur sebagaimana Permensos nomor 8 tahun 2021 yang peruntukannya juga diatur gitu loh. Iya, tapi kan terakhir tuh draft klausul perdamaiannya yaitu ya uang tetap maksudnya bisa gak sih dipakai sama Agus untuk keperluan-keperluan lainnya gitu loh, selain pengobatan. Ya, sebenarnya kalau persoalan uang itu dipakai ya di luar pengobatan, kan Ya. peruntukan pertama memang open donasi itu dilakukan untuk Agus ya. Nah, apakah awalnya itu hanya untuk pengobatan saja kan, ataukah memang untuk meringankan beban kehidupan Agus ya, saya nggak tahu awalnya bagaimana ini kan. Kalau memang awalnya itu tegas ya bahwa ini hanya untuk pengobatan mata, tidak boleh untuk yang lain, maka ketika Agus menggunakannya untuk yang lain itu tidak boleh. Artinya tidak boleh dalam arti secara etika ya, secara etika itu harus ditaati kan, nggak boleh ya digunakan untuk yang lain. Tetapi kemudian kalau akadnya itu adalah untuk Agus ya, untuk Agus, untuk meringankan beban Agus misalnya ya, nah tidak spesifik untuk pengobatan saja ya, nah maka apapun yang dipakai oleh Agus karena tidak disepakati ya secara etika ya, juga tidak bisa dibilang oh ini tidak pantas kan, tidak apa namanya, tidak pas kan itu penggunaannya, tidak bisa dikatakan seperti itu kalau memang ya dari awal itu ya itu tidak ada kesepakatan secara spesifik. Nah, saya nggak tahu nih kesepakatan awalnya apa nih, hanya Novi dan Agus nih yang tahu, serta Bang Densu nih yang tahu ya, sehingga
itu secara etika harus kembali kepada kesepakatan awal. Nah, karena ini sudah terjadi perdebatan, sudah terjadi banyak pendapat-pendapat ya di kalangan praktisi hukum ya maupun di kalangan pegiat sosial ya, maka untuk mengakhiri semua ini ya, ini menteri yang harus berbicara. Kenapa menteri harus berbicara? Karena menteri lah sebagai pejabat yang mempunyai otoritas untuk menentukan uang donasi ini bagaimana gitu. Bang, untuk menanggapi Bang Brian Praneda mundur dari pengacaranya Novi itu seperti apa Bang? Ya, kebetulan semalam saya sudah meminta keterangan dari Bang Brian ya, mantan kuasa hukum Novi. Saya sudah tanyakan kenapa Bang Brian mundur dari kuasa hukum Novi. Nah, dia menjawab pertama ya, dia merasakan atau dia ya, mengatakan bahwa pada saat Novi walkout ya, keluar dari pertemuan sebelum acara berakhir, menurut Bang Brian itu tindakan Novi sudah menghargai dirinya ya sebagai kuasa hukum. Itu pertama menurut Bang Brian. Kemudian yang kedua, dengan sikap mundur, dengan sikap walkoutnya Novi dari pertemuan itu, menurut Bang Brian itu sudah tidak sejalan lagi karena tujuan awal Novi memakai Bang Brian itu adalah agar cepat menyelesaikan bagaimana kasus uang donasi ini bisa selesai dengan tujuan kemanusiaan yaitu untuk pengobatan Agus. Nah, ketika kejadian pertemuan terakhir Novi walkout, Bang Brian itu menilai bahwa dengan Novi meninggalkan tempat sebelum berakhir ya tidak ada penyelesaian, maka Bang Brian menilai bahwa kasus ini akan lama, akan terkatung-katung, entah kapan selesainya. Sehingga menurut Bang Brian ya sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya lagi. Nah, lalu bagaimana secara hukum? Nah, kalau secara hukum berdasarkan kode etik advokat di pasal 3 ya, itu dikatakan bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya ya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Nah, artinya berdasarkan pasal 3 kode etik advokat itu, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat hukum baik yang pertama maupun untuk kelanjutannya ya apabila sudah terlanjur menerima kuasa bila mana ya bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, menurut Bang Brian tindakan Novi ya yang walkout ya sehingga tujuan untuk menyelesaikan kasus uang donasi ini jadi terkatung-katung jadi lama lagi entah kapan, menurut Bang Brian itu bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, sehingga saya menilai mundurnya Bang Brian ini ya hak Bang Brian. Nah, saya hanya menyoroti apakah dia melanggar kode etik advokat atau tidak. Saya menilainya itu tidak melanggar kode etik advokat. Nah, justru dalam kode etik advokat itu dibolehkan kalau seorang advokat ya mengundurkan diri karena tidak sesuai lagi dengan atau bertentangan ya dengan hati nuraninya begitu. Tapi ada yang unik Bang kemarin waktu waktu walkout itu tuh Novi ternyata draft yang dibuat itu sebenarnya kan Bang Brian yang buat, tapi dengan persetujuan Novi. Tapi itu gimana tuh? Maksudnya kan itu jadi kayak nggak sejalan gitu Bang. Itu salah siapa Bang kira-kira Bang? Ya, sebenarnya dalam kode etik advokat juga ya bahwa advokat itu kan harus mendengarkan ya atau keinginan dari kliennya dalam melakukan atau mengambil keputusan dalam melakukan tindakan hukum atau mengambil keputusan ya pertimbangannya dari keinginan kliennya. Nah, saya sudah tanya tuh semalam sama Bang Brian ya
mengenai draft yang menjadi kontroversi, yang menjadi perdebatan ya di media sosial bahwa draft itu katanya disusun oleh Bang Brian ya. Nah, Novi tidak tahu. Nah, dijawab oleh Bang Brian semalam bahwa ya memang ia yang menyusun draft itu, tetapi sudah disetujui, sudah didiskusikan di grup WhatsApp-nya katanya. Artinya sudah disetujui baik oleh Novi maupun oleh tim kuasa hukum lainnya. Nah, dan sudah dikoreksi menurutnya. Bahkan sebelum dikirim ke Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, ya itu sudah dikoreksi baik oleh Novi maupun oleh tim kuasa hukum yang lain. Itu menurut keterangan Bang Brian. Sehingga walaupun yang menyusun itu Bang Brian kan kalau Novi mungkin karena bukan orang hukum tentu tidak bisa menyusun draft yang mempunyai nilai hukum kan, tentu ya, yang mempunyai kekuatan hukum khususnya untuk kepentingan Novi ya, atau kepentingan yayasan misalnya. Nah, tentu disusun oleh Bang Brian. Nah, tetapi menurut Bang Brian itu sudah sepersetujuan Novi ya dan tim kuasa hukum lainnya sebelum dikirimkan ke lawan, dalam hal ini kuasa hukum Agus. Itu sehingga saya menilai ya ketika sudah ada persetujuan ya berarti draft itu sudah sepakat. Kemudian saya tanya lagi ya, walkoutnya Novi ya, adakah kaitannya dengan keberatan mengenai draft? Bang Brian menjawab tidak ada. Draft itu tidak ada masalah. Walkoutnya Novi itu menurut Bang Brian itu karena suatu kondisi katanya. Kondisi dalam hal ini ada orang yang mempengaruhi Novi katanya, atau Novi menerima telepon komunikasi dengan seseorang ya, kemudian membuat Novi itu jadi meninggalkan lokasi. Itu menurut Bang Brian. Jadi bukan karena draft yang Novi tidak setuju katanya. Itu sih kalau penjelasan Bang Brian. Nah, tapi saya tidak tahu ya kalau penjelasan Novi ya bagaimana, ya silakan mungkin dari cumi-cumi mengkonfirmasi kepada Novi. Tapi hasil konfirmasi saya kepada Bang Brian semalam begitu ya informasinya. Oke. Bang, terbaru nih Bang, tim Farhad Abbas akan melaporkan Gary ke Polres Jaksel. Ini menurut Abang seperti apa Bang? Akan membuat suasana jadi lebih kisru atau gimana Bang? Ya, urgensinya apa? Kalau kuasa hukum Agus ya Bang Farhad melaporkan Gary itu dugaan pidananya dugaan pidana apa? Ya, saya tidak tahu ya apa yang mau dilakukan. Tapi begini ya, ini kan jadi akhirnya melebar kemana-mana, jadi melaporkan sana sini ya. Nah, menurut saya sih coba dikaji dulu ya, kalaupun mau melaporkan apa sih tindak pidananya kan? Kemudian jelas enggak unsurnya terpenuhi tidak kan itu. Kalau memang hanya melaporkan saja kan sayang ya, buang-buang tenaga, buang-buang energi kan gitu. Tapi kalau memang ada peristiwa pidana ya yang memang ditemukan ya oleh Bang Farhad Abbas dan unsurnya terpenuhi, alat buktinya ada ya. Nah, tapi ya sebaiknya lakukan somasi dulu ya kalau memang ditemukan. Siapa tahu ya dengan disomasi itu kemudian ya orang yang disomasi itu menyadari dan akhirnya selesai ya. Nah, tetapi ya kalau memang sudah disomasi ya kemudian tidak ada titik temu, yaitu hak masing-masing kuasa hukum ya. Karena kuasa hukum kalau sudah menerima kuasa itu kan profesional ya, melakukan tindakan-tindakan ya yang terbaik untuk kliennya itu. Nah, tapi saran saya sih seandainya masih bisa diselesaikan secara musyawarah ya, selesaikan saja lah secara musyawarah dulu gitu. Oke, terakhir nih Bang, mungkin apa sih Bang saran hukum dari Abang agar suasananya mengarah ke positif Bang untuk pihak Agus, untuk pihak Novi, untuk pihak Densu juga, mungkin seperti apa Bang? Ya, saya melihatnya begini. Upaya untuk perdamaian, ya, upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara musyawarah mufakat, itu saya lihat sudah dilakukan, ya, baik dari pihak Novi maupun dari pihak Agus. Terbukti dengan adanya dua pertemuan, ya, baik pertemuan pertama di Gedung Juang
maupun pertemuan kedua ya di gedung atau hotel itu ya. Nah, dari dua pertemuan itu ya, saya melihatnya ini kan belum ada titik temu ya. Nah, bahkan terakhir ya Nopi mengunjungi Kementerian Sosial ya. Nah, di Kementerian Sosial ya, saya melihatnya juga menteri ini ya mau mencoba mediasi ya agar masalah ini bisa selesai secara musyawarah mufakat. Tetapi kalau kemudian di kementerian juga tidak selesai juga ya, maka menteri harus bersikap tegas ya, harus memutuskan bahwa uang donasi itu harus diserahkan ke siapa. Itu ya. Dilihat dari cara-caranya, cara memperolehnya, apakah cara-cara yang diambil atau yang ditempuh itu adalah cara-cara sebagaimana peraturan Menteri Sosial ya ketentuannya atau tidak kan, melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 atau tidak ya. Jadi menteri harus tegas, harus memutuskan uang donasi ini harus diserahkan ke siapa. Itu. Nah, kemudian kalau kemudian sudah ditegaskan atau sudah ditegasi oleh menteri ya bahwa uang donasi ini diperuntukkan untuk siapa, masih juga ya belum dilaksanakan, maka nanti kembali kepada masing-masing pihak. Nah, masing-masing pihak ini saya melihatnya, terutama pihak Agus kan sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya ya terkait uang donasi ini. Nah, biarkanlah proses hukum berjalan ya, proses hukumlah yang menentukan apakah beralihnya uang dari rekening Agus ya, uang donasi dari rekening Agus ke rekening yayasan, apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Nah, kalau ada peristiwa pidana ya, kemudian siapa tersangkanya, pasal apa yang dikenakan, itu biarlah penyidik yang menentukan. Nah, kemudian belakangan kabar terakhir ada kabar ya bahwa kuasa hukum donatur yaitu Pablo dan rekan-rekan ini mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ya. Kalau tidak salah dengar informasinya itu bukan permohonan ya, tapi gugatan. Kalau gugatan berarti gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau gugatan perbuatan melawan hukum berarti yang menggugat itu harus jelas ya. Kalau bicara uang 1,3 miliar berarti kan bicara donatur yang begitu banyak. Nah, untuk melihat siapa yang berhak atau siapa pemberi uang 1,3 miliar itu tentunya harus dilakukan print out ya, rekening koran atau buku rekening dari Agus. Ada berapa ribu orang tuh dengan mencapai angka 1,3 miliar itu yang sekarang jadi persoalan kan. Nah, seandainya yang menggugat itu sebagian, nah berarti ya sebagian itu siapa saja, berapa uang donasinya. Nah, berarti tinggal dilihat, tidak bicara lagi 1,3 miliar, berarti bicara ya donatur yang terbukti ya mentransfer uang donasi kepada Agus itu berapa ya sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Pablo. Artinya rumit ya untuk menggugat ke pengadilan uang donasi ini, rumit. Itu baru orang yang melakukan gugatan itu mempunyai kapasitas atau tidak, itu baru itu. Kemudian yang kedua ya soal objeknya ya, yaitu uangnya, uang donasinya. Meskipun nanti diketahui ya atau sah lah ya, orang yang mengajukan gugatan adalah orang yang tepat. Nah, pertanyaannya nanti ya, apakah uang yang sudah diberikan dalam bentuk sumbangan kepada Agus ya, bentuk donasi kepada Agus, apakah donatur yang menggugat itu ya masih punya hak untuk mengatur-ngatur uang yang sudah disumbangkan itu. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan selanjutnya ya oleh hakim ya. Nah, apakah nanti Agus yang dinilai ya, Agus yang menggunakan uang itu tidak sesuai peruntukannya yang kurang lebih 98 juta itu ya, informasinya kan begitu. Apakah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum? Kan begitu. Nah, ditambah lagi sekarang uangnya itu bukan berada di Agus kalau Agus sebagai tergugat. Kan gitu. Uangnya itu berada di Yayasan Nopi. Berarti kalau berada di Yayasan Nopi ya, Yayasan Nopi juga sebagai pihak yang digugat, sebagai pihak yang dicantumkan sebagai tergugat juga karena uang berada pada rekening yayasan.
Artinya ya, gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum terkait kasus uang donasi ini sangat rumit gitu loh. Jadi saya pesimis untuk dikabulkan gitu. Oke, siap, Bang Tony. Makasih banyak, Bang. Semoga pandangan Oke. hukum Abang didengar pihak-pihak yang terkait dalam lingkaran ini, Bang ya. Oke. Terima Oke, kasih. siap, Bang Tony.